Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pramesti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan memberikan sedikit cerita bagaimana saya bisa lolos PTN padahal saya SMK. Untuk kalian yang anak SMK, wajib nih menyimak video ini. Ya, jadi mungkin bagi anak SMK kemungkinan untuk berkuliah itu sangat kecil ya, apalagi persaingan jumlah kuota SMK itu lebih sedikit daripada SMA dan khususnya di SNMPTN. Dan karena saya dulu tidak terlalu berharap pada SNMPTN karena pelajaran SMK dan SMA itu jauh, jadi kemungkinan untuk tidak lolos itu sangat besar kan. Jadi saya terfokus pada bagaimana caranya saya mengerjakan UTBK dengan baik. Jadi saya ketika ada waktu luang di masa produktif, di jam-jam produktif, saya selalu manfaatkan waktu itu untuk belajar. Ketika yang lainnya tengah asik mengerjakan sesuatu yang di luar pelajaran ataupun bermain game, kalau bisa mulai sekarang jangan ya untuk adik-adik kelas, karena kuliah itu juga penting ya. Kuliah ini bisa membuat kalian mendapatkan pekerjaan menjadi lebih mudah, walaupun secara teknis anak SMK, lulusan SMK pun bisa bekerja, bisa mendapatkan sesuatu tanpa kuliah. Tapi dengan kuliah ini mungkin kalian bisa memberikan hasil yang maksimal untuk orang tua kalian. Minimal orang tua kalian akan merasa bangga, wah aku punya anak bisa kuliah padahal sekolah SMK. Itu pengalaman seperti ayah saya. Ayah saya itu sering sekali membanggakan saya di depan keluarga besar ataupun tetangga ketika dia memiliki seorang anak dari lulusan SMK itu bisa berkuliah dan tentunya di PTN negeri. Dan saya akan memberikan tips bagaimana kalian yang SMK bisa menghadapi UTBK dengan baik. Dan yang pertama, yang seperti yang sebelumnya saya sebutkan tadi, gunakan waktu luang kalian semaksimal mungkin. Saya sering mendengar entah di sosial media ataupun secara langsung banyak anak-anak yang ngomong, aku gabut nih, aku bingung mau ngapain. Padahal waktu gabut kalian itu, gabut ini bisa dimanfaatkan kalian untuk belajar semaksimal mungkin tentang materi-materi UTBK. Tapi sebelum kalian belajar tentang UTBK ini, kalian harus temukan dulu apa jurusan yang ingin kalian tuju. Jangan juga berekspektasi terlalu tinggi, karena jika kalian tidak dapat meraihnya, maka mungkin kalian akan sedikit kecewa dan pada akhirnya kalian akan menjadi sosok yang pemalas karena usaha kalian hanya membuahkan hasil yang sia-sia. Jadi kalian hanya targetkan belajar kalian ini untuk masuk ke PTN mana gitu. Jadi jangan yang terlalu tinggi seperti UI, ITB. Mungkin kalian juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kalian, dan kalian juga harus cari tahu mana yang kemungkinan bisa kalian raih. Dan kalian juga yang kedua, kalian ini bisa membeli buku ataupun kalian bisa searching di Google PDF file-file contoh-contoh soal UTBK, dan ataupun di Twitter banyak itu ya yang berbagi PDF ataupun catatan-catatan keperluan untuk belajar mempersiapkan diri menuju UTBK. Dan tips yang ketiga, kalian jangan terlalu memforsir. Ya, ini yang paling sering saya dengar sih dari berbagai teman ataupun kakak kelas yang tidak lolos, yang tidak berhasil mendapatkan PTN yang dia inginkan. Dan waktu saya tanyakan, kalian belajarnya gimana? Mereka menjawabnya, aku belajarnya itu
kenceng kok di aku SKS gitu, atau mungkin aku belajar sampai rela tidur malam atau bahkan nggak tidur. Itu itu salah. Seharusnya kalau kalian ingin belajar, kalian jangan sampai over, jangan sampai kalian sampai lupa waktu untuk beristirahat, karena kalau kalian stres itu semua ilmu akan keluar dan semuanya akan hanya membuahkan hasil yang sia-sia. Sayang kan kalian belajar sampai begadang, tapi pas tes UTBK kalian bingung. Ini gimana ya? Ini yang itu gimana ya? Kalian langsung kayak kalang kabut waktu mengerjakan. Jadi tidur yang cukup, hindari stres yang berlebihan, itu dua hal ini penting sih. Kalau saya dulu, saya mungkin belajar cuman di sekolah, kalau di rumah nggak selalu juga. Dan saya tidur berusaha untuk tepat waktu dan selalu positive thinking. Dan saat pengerjaan UTBK pun akhirnya semuanya tenang, saya mengerjakan dengan lancar. Jika ada yang tidak bisa, maka kalian pikirkan secara logika. Dan ada satu hal yang unik waktu saya tes UTBK kemarin. Saya itu setiap ada sisa waktu, entah 5 menit atau 3 menit, saya ini selalu memanfaatkan waktu itu untuk tidur sebentar ataupun sekedar merilekskan pikiran dan hati. Karena mengerjakan apapun itu yang namanya ketenangan jiwa itu sangat penting. Karena jika kalian itu mengerjakan segala hal dengan tenang, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik dan lebih memuaskan. Dan ini tidak hanya berlaku di UTBK, ini juga bisa untuk UNBK, UAS, UTS, ulangan harian atau ulangan-ulangan yang lainnya. Dan setelah kalian melaksanakan UTBK itu, kalian jangan langsung merasa takut kayak wah ini gimana ini, waduh aku gimana ya kalau nilaiku jelek. Tidak, jangan ya teman. Kalian selalu percaya, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, selalu berdoa, ya Tuhan semoga hasil yang akan keluar nanti sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan jika tidak, mungkin itu memang sudah jalannya, mungkin kalian dituntut untuk berusaha lagi. Dan kalian tidak boleh sampai stres karena tidak lolos UTBK, karena tidak bisa kuliah, apalagi kalian yang tidak bisa kuliah dengan alasan ekonomi. Di pemerintah sekarang ada bantuan yang bernama KIPKA, kalian bisa manfaatkan itu. Dan saya di Twitter sudah pernah membuat threadnya di Twitter, akun Twitter Linstaria. Saya akan mencantumkan screenshot thread saya tentang seputar KIP kuliah di sini. Ya, dan untuk kalian yang gap year, kalian juga punya kesempatan yang sama kok sebenarnya. Tidak yang wah ini yang gap year itu kemungkinannya kecil nih karena bakalan kalah sama yang fresh graduate. Enggak sih, justru yang fresh graduate itu menurut saya lebih siap dan lebih mantap untuk mengikuti UTBK ataupun SNMPTN. Mohon maaf, SNMPTN tidak bisa ya untuk gap year, maaf. Dan untuk kalian yang gap year dan tapi bingung bagaimana melaju ke arah UTBK, bagaimana daftarnya ataupun yang lainnya, semua itu mungkin berawal dari kalian harus memvalidasi ulang NISN kalian, harus memvalidasinya ke website. Saya akan mencantumkan di sini. Dan setelah kalian memvalidasi, kalian bisa mendaftar LTMPT atau mungkin entah ya, saya kurang tahu, tapi sepertinya LTMPT dari sekolah kalian dulu bisa dipakai. Tapi jika tidak bisa dipakai, mungkin kalian bisa mendaftar ulang dan dengan NISN yang sudah tervalidasi. Karena kalau tidak divalidasi, kalian yang gap year ini kan statusnya sudah lulus. Jadi NISN kalian itu sudah tidak dapat digunakan karena kalian sudah bukan siswa lagi. Jadi
mungkin kalian seperti yang saya katakan tadi, validasi NISN itu penting. Dan kunci untuk semua yang akan kalian lakukan ke depannya itu adalah berserah diri, memiliki hati yang selalu bahagia, dan jangan stres. Itu ada beberapa tips dari saya dan juga sedikit obrolan seputar tentang SBMPTN 2021 ini. Semoga kalian menonton video ini bisa dilancarkan selama tes UTBK-nya, dan semoga salah satu dari kalian juga akan menjadi teman kuliah saya nantinya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terkadang juga saya melenceng dari tema. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia selalu dan tetap jaga jarak ketika di luar rumah, dan juga kebersihan harus selalu dijaga, selalu pakai masker, bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi, dan selalu jaga kesehatan.